Assalamualaikum Sobat Football United. Konferensi pers sebelum menjamu Bournemouth ya. Ruben Amorim sudah memberikan pernyataan persnya. Seperti biasa, gua ambil sumbernya dari Manchester Evening News. Ada update, ada pendapat. Update dulu nih terkait dengan tim news. Kabar dari tim Manchester United. Harry Maguire absen. Matthijs de Ligt ternyata juga absen. Pemain yang tadinya gue prediksi, gue perkirakan sudah siap ya, ternyata masih out. Benjamin Sesko harus masih dilihat dulu situasinya. Sebenarnya dia siap ya, karena dia ini ternyata keracunan makanan. Jadi ada gangguan perut mungkin seperti itu. Tapi masih ada 2 sesi latihan yang harus dilakukan dan mungkin akan diamati juga pemain-pemain ini. Cuman Harry Maguire dan juga Matthijs de Ligt ini sudah dipastikan akan absen. Dan dengan demikian menurut gua peluang pemain muda Eden Heaven untuk diturunkan lagi nampaknya besar. Atau Lisandro Martinez tampil di back tengah juga besar menurut gua. Kemungkinan Lisandro Martinez tampil sebagai center back sebelah kiri dan mendorong Luke Shaw sebagai wing back kiri menurut gua sangat kecil, hampir tidak mungkin menurut gua ya, secara ringan amatiran. Oke, terkait dengan pemain yang akan berangkat ke AFCON, kita masih dalam pembicaraan dengan tim nasional. Pertandingan akan berlangsung di hari Senin. Mereka saat ini di sini dan latihan, tapi kita mempersiapkan segala skenario ya untuk pertandingan, karena memang ada misalnya kabar kemungkinan kalau pemain Manchester United ini Mbeumo, Ahmad diminta untuk bergabung dengan tim nasionalnya masing-masing. Mazraoui ada juga peluang bahkan lebih cepat ya, karena tim nasional Maroko sebagai tuan rumah dia akan tanding duluan nih, sehingga ya itu tadi ya, ada memang kemungkinan, itu dia bukan peluang ya, peluang dan juga kemungkinan para pemain yang tim nasional tampil di AFCON ini untuk absen menghadapi Bournemouth. Jadi situasinya, kalau gue harapkan dan informasi yang gue dapatkan sih nampaknya besar peluang mereka masih akan bisa bertanding menghadapi Bournemouth ya. Ruben Amorim ditanyakan terkait dengan Mason Mount. Saya pikir ini sulit untuk membuat koneksi seperti yang dilakukan ya oleh Mason Mount. Jadi dia melakukan hal yang sebenarnya sulit. Faktanya rekor dari Mason Mount ini bagus ketika dia menjadi starter. Tapi bukan hanya hal tersebut, kita juga melihat bagaimana cara pertandingan ini berjalan. Tapi dia merupakan pemain yang sangat cerdik, dia sangat teknikal, karena kadang-kadang Anda harus menjadi pemain yang teknikal ya, tidak hanya bersenang-senang dengan bola. Kualitas dalam passing, menerima bola, dan bagaimana dia juga menerima bola, ini merupakan hal yang dia sangat cerdik. Dia bisa menyeimbangkan tim dengan sangat baik. Dia merupakan pemain yang sangat bagus ya. Jadi ada peluang Mason Mount bisa jadi akan memulai lagi nih dari awal. Pertanyaannya, kalau memang dia mulai dari awal, akankah Cunha di depan lagi atau Joshua Zirkzee ketika Manchester United tampil dengan komposisi Mason Mount, Cunha dan juga Mbeumo ketika menghadapi Wolves, terlihat cukup cair, terlihat cukup padu dan juga cukup tajam, sehingga bukan tidak mungkin ini juga akan diulangi lagi ketika Manchester United menjamu Bournemouth. Walaupun di preview gua memiliki pendapat yang sedikit berbeda ya dari hal tersebut ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain, drop di kolom komen. Terkait dengan AFCON lagi nih ya, saya tidak tahu kalau ini akan menjadi situasi yang sama. Ini akan tergantung dari pertandingan, dan setiap tim nasional memiliki pemikiran mengenai pemain yang mereka inginkan. Saya harapkan saya akan memiliki informasi lebih cepat ya kemarin ketika konferensi pers terkait dengan apakah pemain itu tersedia atau tidak untuk menghadapi Bournemouth. Pemain-pemain yang sekali lagi yang tim nasional tampil di AFCON, karena semakin cepat Ruben Amorim mengetahuinya, semakin cepat juga mereka atau tim kepelatihan Manchester United ini bisa berpikir mencari solusi, mencari opsi-opsi juga untuk menggantikan pemain-pemain yang mungkin absen tersebut. Terkait dengan cedera dari Matthijs de Ligt, saya pikir dia memiliki sesuatu di punggungnya. Saya tidak tahu secara jelas ya. Dia selesai pertandingan menghadapi Crystal Palace, tapi kadang-kadang dia merasakan kesakitan dan kita harus hati-hati.
dengan masalah ini ya. Kita tahu bagaimana Matthijs de Ligt ini juga merupakan, kalau melihat catatan bersama dengan Manchester United dan juga tim-tim dari Matthijs de Ligt sebelumnya, ya dia ini masuk kategori pemain yang rentan. Dan ketika dia tidak ada gangguan fisik, dia tidak absen begitu ya, dia seringkali tampil luar biasa, menjadi pemain yang vital. Tapi sebaliknya ketika dia harus absen, ya dia tidak bisa menjadi atau kontribusinya berkurang ya kepada Manchester United. Dan ini yang harus dikelola dengan baik menurut gue. Gue lebih berpikir kalau memang belum fit betul, jangan dipaksakan. Kalau memang belum bisa bermain dengan menit bermain yang tinggi, jangan dipaksakan dari awal. Sesimpel itu. Dan itu bukan hanya untuk Matthijs de Ligt, termasuk juga misalnya untuk Lisandro Martinez yang punya catatan cedera juga ya, dan absen dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kalau memang menit bermainnya kalau memang menit bermainnya belum cukup untuk bisa ditampilkan secara banyak, jangan dipaksakan. Bertahap demi bertahap. Ruben Amorim memiliki pendapat tentang Andoni Iraola, nama yang pernah disebutkan cocok nih untuk menangani Manchester United. Balikan lagi formasinya menjadi 4-2-3-1 ya kan. Bagaimana menurut Ruben Amorim, Andoni Iraola ini adalah spesial. Bagaimana dia merencanakan pertandingan seperti tim yang besar. Apa yang dia lakukan dengan beberapa pemain, dia meningkatkan banyak pemain, dan Anda bisa melihat ya dari timnya. Dan saya pikir juga beberapa dari pemainnya saat ini bisa bermain di level yang lebih tinggi lagi. Ini merupakan pekerjaan yang luar biasa dari sang manajer, dari Andoni Iraola. Lanjut ke Bournemouth, Ruben Amorim memiliki pendapat, saya pikir mereka adalah tim yang top dan juga memiliki manajer yang top dengan pemain yang spesial. Saya tidak melihat ke hasil mereka. Saya melihat bagaimana mereka menghadapi lawan-lawannya dan bagaimana mereka ini melakukan pressing juga dengan sangat kuat. Mereka sangat direct di pertandingannya. Mereka bisa bermain dengan opsi-opsi berbeda di depan, yang juga memberikan kita banyak opsi untuk bekerja dan mempersiapkan tim. Saya mengharapkan pertandingan Premier League yang sangat keras, tapi kita butuh untuk menang, khususnya di kandang ya. Dan ini merupakan tujuannya. Jadi Ruben Amorim ini tidak terlalu melihat situasi misalnya bagaimana rentetan hasil buruk, gue bisa bilang ya, selama berapa pertandingan, 5 pertandingan terakhir atau bahkan lebih, Bournemouth ini tidak menang ya kan. Bahkan dari bulan November mereka tidak bisa menang lagi, hanya seri dan juga kalah, bahkan lebih banyak kalahnya. Ruben Amorim tidak melihat ke arah sana, tapi lebih bagaimana mereka bermain secara spesifik, hal-hal misalnya pressing ya, ini juga yang diwaspadai. Dan ini sudah gue sebutkan juga di preview. Gue perkirakan memang Bournemouth akan lebih banyak pressing, termasuk melakukan tekanan pressing ketika Manchester United ini build up dari bawah, sehingga mungkin akan memaksa Manchester United ini bermain dengan bola-bola direct dari belakang, sehingga duel yang terjadi di lapangan tengah ataupun di daerah pertahanan Bournemouth ini juga akan memegang kunci jalannya pertandingan nanti. Menurut gue seperti itu. Oke, terakhir Ruben Amorim masih ditanyakan kembali terkait dengan AFCON ya, bagaimana ada hal-hal yang dia tidak ketahui saat ini, dan ini sangat membuat frustrasi. Itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Tapi di waktu yang sama kita tidak tahu ya siapa yang akan bermain. Jadi ini merupakan hal yang baik. Kita memiliki pemain yang siap untuk segalanya. Dengan pekan yang panjang, Anda bisa melihat banyak hal dan bekerja dengan banyak hal juga ya untuk mempersiapkan segala situasi. Jadi kapan pemain akan cabut ke Afrika, kapan pemain akan bergabung kembali, ini situasi yang sulit untuk ditentukan ya kan. Karena kalau misalnya mereka terus berlanjut dengan negaranya di turnamen tersebut, ya mereka akan absen lebih lama. Jadi kapan mereka akan kembali lagi, apakah mereka butuh waktu istirahat berapa lama, apa keadaannya setelah balik dari Afrika, situasi fisiknya dan lain-lain, ini kan akan sangat berpengaruh ke perencanaan skuad dengan banyak sekali opsi yang bisa terjadi. Termasuk juga menurut gua akhirnya inilah yang menjadi sebab utama Ruben Amorim sangat tidak ingin kehilangan pemainnya di bursa transfer Januari walaupun dengan pinjaman, karena ya apapun bisa terjadi. Dan saat ini pun kedalaman skuad dari Manchester United kan juga tidak tebal-tebal banget ya, sehingga dia akan mempersiapkan banyak opsi
Dan untuk mempersiapkan banyak opsi terkait dengan pemain yang absen di AFCON tersebut, maka dia butuh squad juga yang dalam ya, kurang lebih seperti itu yang saat ini tadi gue katakan, dan gue ulangi lagi, memang situasinya tidak cukup baik. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya. Jadi Matthijs De Ligt akan absen, Maguire absen, Benjamin Sesko tanda tanya. Bagaimana menurut Sobat Football United informasi-informasi tadi dari Ruben Amorim? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.